Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Sebelumnya perkenalkan, saya Rozik. Di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuild atau rilis project Flutter kita. Oke, langsung saja. Sebelumnya di sini saya sudah membuat project sederhana yang ketika dijalankan hanya menampilkan dengan title YouTube tutorial. Oke, project ini akan kita build ya. Teman-teman boleh lihat dokumentasinya Flutter ya, masuk ke flutter.dev, kemudian masuk ke documentation-nya. Selanjutnya teman-teman boleh masuk ke menu deployment, masuk ke menu build and release on Android app. Oke, nanti teman-teman akan diarahkan ke tutorialnya. Teman-teman scroll ke bawah aja. Nah, teman-teman di sini dikasih tahu bagaimana cara menambahkan sebuah launcher icon ya. Teman-teman bisa masuk aja ke dalam project Android, apps, RC, main dan rest. Ya, jadi ke dalam folder Android, apps, src, main, kemudian rest. Kemudian teman-teman bisa ganti gambar yang ini ya, IC launcher ini dengan gambar sesuai yang teman-teman inginkan. Di sini saya tidak ubah, kita set dia default aja untuk IC launcher iconnya. Oke, lanjut ya. Kemudian teman-teman di sini diwajibkan untuk menyalakan material components ya dari Google ini. Caranya adalah teman-teman masuk aja di dalam build.gradle level apps ya. Kemudian pastekan ini di dalam dependencies. Kita copy, kemudian masuk ke ini ya, Android app. Masuk lagi ke dalam Android app ya. Kemudian build.gradle. Jangan lupa dia di level app karena build.gradle ada dua ya. Di level Android yang ini dan juga level apps. Kemudian masukkan ke dalam dependencies ya. Kita cari scroll ke bawah dependencies, kemudian masukkan di bawah sini. Kita paste, kemudian teman-teman jangan lupa ini ubah versionnya. Versinya itu sendiri bisa teman-teman cek di ini ya, di link. Ya, teman-teman bebas mau pilih yang mana. Di sini saya mau pakai yang 1.4.0 aja ya. Sepertinya tuh yang stable untuk saat ini. Oke, kalau sudah teman-teman klik save. Jangan lupa simpan. Selanjutnya teman-teman juga bisa nerapin ini ya, mengganti temanya dia no action bar atau pakai. Tapi di sini kita set default aja, kita nggak terlalu membutuhkan itu. Soalnya kita di sini akan diarahkan bagaimana cara membuat sebuah keystore. Buat teman-teman yang sudah punya bisa skip bagian ini ya, nanti bisa pakai yang sudah existing. Namun buat teman-teman yang belum punya, teman-teman bisa generate ya menggunakan dua perintah ini. Ini untuk Mac dan Linux, ini untuk Windows buat teman-teman yang menggunakan sistem operasi Windows. Mungkin buat teman-teman yang belum tahu apa itu keystore. Keystore itu sendiri seperti tanda tangan, atau teman-teman bisa cari aja ya di Google. Ini saya udah coba search apa itu arti dari keystore. Keystore itu semacam KTP atau kartu identitas kita. Nah, keystore itu bisa digunakan untuk proses autentikasi, file, dan komunikasi data. Nah, dalam hal Android development, ya ini yang kasus kita kali ini ya, keystore ini bisa dibilang adalah tanda tangan kita untuk aplikasi yang pernah kita buat. Nah, artinya kita menginisialisasikan bahwa aplikasi yang akan kita build nanti itu adalah benar-benar milik kita. Jadi ketika kita upload ke dalam Play Store nanti, Play Store akan ngecek aplikasi ini milik siapa. Nah, kalau aplikasi kita sudah ditanamkan keystore atau signature milik kita, maka Play Store akan mengenali aplikasi kita. Oke, karena kita belum punya ya, kita buat saja keystore-nya. Kita copy saja bagian ini. Karena saya menggunakan Windows, jadi saya copy saja bagian ini ya. Jangan lupa masuk ke dalam terminal teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan CMD. Oke, kita paste. Sorry, belum ke copy kayaknya. Nah, teman-teman perhatikan di sini yang perlu diubah adalah bagian ini ya. Teman-teman mau menyimpan keystore ini di dalam folder apa, kemudian aliasnya atau alias untuk keystore teman-teman ini diberi nama apa. Selanjutnya ini file name keystore-nya maunya apa. Ini kita ganti aja ya. Yang pertama adalah alias. Kita ganti YouTube tutorial. Kemudian diganti juga yang bagian file name-nya. Kita hapus yang ini,
kita tambahkan jadi nama aja, jadi youtube.jks. Nah, jangan lupa ini adalah folder lokasi penyimpanan ya. Kita simpan dia di sini users, kemudian username dari komputer teman-teman. Di sini username dari komputer saya adalah ini ya, AMD. Jadi sesuaikan sama nama dari komputer teman-teman. Kita ganti dia jadi AMD, kemudian kita cek kembali apakah sudah benar. Oke, kalau sudah, teman-teman bisa klik enter, tekan enter, kemudian masukkan password ya. Misal di sini adalah YouTube 123, YouTube 123. Oke, first name semisal ini terserah ya teman-teman. Kemudian organisasi adalah tutorial. Kemudian city-nya adalah Surabaya. Provinsi Jawa Timur. Kemudian masukkan country code 62. Oke, kalau betul klik yes. Oke, ini adalah gesture password. Teman-teman bisa isi terserah teman-teman atau samakan dengan yang tadi ya, samakan dengan yang password di awal yaitu YouTube 123. Oke, kalau sudah nanti teman-teman bisa dicek ya. Dia harusnya ngebuatin sebuah file di lokasi yang barusan kita definisikan ya, ini YouTube JKS. Oke, gesturnya udah kita buat, kemudian kita lanjut ke step berikutnya. Nah, setelah itu kita buat file dengan nama k.properties di dalam folder Android. Ya, ini dulu adalah mengenalkan gestur kita yang barusan kita buat ya, mengarahkan ke gestur yang barusan kita buat. Oke, langsung saja kita masuk ke folder Android. Ya, ini kita bikin file baru di sini dengan nama k.properties. Oke, ini kita close dulu. Kemudian baru kita copy saja ya semua ini. Ini copy. Kemudian kita paste di sini. Nah, ini sesuaikan dengan yang gesture yang barusan kita buat ya, passwordnya, yaitu YouTube 123. Karena key-nya kita tadi buat secara default sama, kita paste juga di sini. Key aliasnya yang tadi ya, YouTube tutorial. Oke, kemudian usersnya jangan lupa diarahkan. Tambahkan folder suite di sini, kemudian ya slash. Jangan lupa username-nya samakan dengan username komputer teman-teman. Kemudian tadi namanya adalah youtube.jks. Oke, kita simpan. Kemudian setelah ini kita menuju ke step berikutnya. Baru kita konfigurasikan build Gradle ya di level apps. Ya, tambahkan informasi keystore ya sebelum Android block. Teman-teman masuk aja di ini ya, build.gradle sama seperti yang tadi. Di sini kemudian masukkan di sebelum blok Android ya. Bisa teman-teman lihat di sini. Nah, ini di copy saja. Kemudian masukkan di atasnya ini ya. Dimasukkan di atasnya blok Android. Oke, kalau sudah kita simpan aja. Selanjutnya baru kita masuk ke dalam ini. Temukan build types block ya. Ini ya. Kemudian replace dengan ini. Oke, kita copy saja. Temukan yang ini ya, build types. Scroll ke bawah. Nah, ini. Build types-nya kita replace yang tadi. Kita paste di sini. Oke. Oke, kalau sudah jangan lupa klik simpan ya. Selanjutnya adalah scroll ke bawah ya teman-teman. Kemudian untuk proses building sendiri atau release kita diberikan dua opsi ya. Kita bisa build dalam bentuk bundle atau APK. Bedanya apa? Bedanya adalah ketika teman-teman build sebagai app bundle, biasanya digunakan untuk upload atau publish ke Play Store. Biasanya Play Store minta file teman-teman dalam bentuk bundle karena semua isi dari file instalasi teman-teman itu akan dikompres dan pastinya nanti ukurannya bisa lebih kecil. Untuk APK ini ya seperti APK biasanya, nanti formatnya dalam bentuk format filenya dalam bentuk .apk, sedangkan ini formatnya dalam bentuk .aab. Oke, untuk yang pertama teman-teman bisa coba gunain apps bundle. Caranya cukup mudah, tinggal jalankan Flutter build app bundle. Untuk yang kedua, teman-teman juga bisa build langsung dari menjadi sebuah APK. Bisa jalankan aja Flutter build APK split. Ya ini.
kita copy aja. Kita gunain yang ini ya, yang pertama. Nanti bisa kita coba juga. Oke, kalau sudah teman-teman copy ya tadi, kemudian masuk ke terminal, ya, kemudian paste. Ini ya, kemudian coba enter. Ya, tunggu proses buildingnya selesai. Ups, sepertinya ada yang salah. Ini kayaknya penulisan lokasinya yang salah ya. Coba kita lihat di case.properties-nya. Oh, ini ada kesalahan. Kita hapus. Coba kita simpan lagi, kita jalankan lagi. Oke, kalau berhasil nanti akan muncul notifikasi seperti ini ya. Jadi nanti file hasil build-nya akan disimpan ke dalam folder build /app/output/floater strip apk. Ya, kita lihat di sini ya. Di folder build, kemudian app, kemudian di output, kemudian floater strip apk. Ini ya. Jadi teman-teman coba bisa install ini melalui HP teman-teman atau smartphone teman-teman. Oke, kita coba yang bundle ya, build yang dengan ekstensi atau format bundle. Teman-teman copy aja, kemudian jalanin yang di sini. Kita paste, enter ya. Tunggu prosesnya selesai. Oke, kalau berhasil nanti akan muncul notifikasi seperti ini ya. Filenya akan disimpan ke dalam build app output /bundle/release ya. Kita cari di sini, masuk ke apps ya, kemudian masuk ke output, masuk ke bundle, kemudian release. Nah, ini hasil release dalam format bundle ya. Jangan khawatir, di sini size-nya kelihatan besar. Nanti ketika di-upload, nanti akan formatnya mengecil dengan sendirinya. Seperti itu. Ya, mungkin untuk video ini cukup sekian. Bagaimana cara membuild maupun rilis aplikasi Flutter kita. Semoga dapat membantu dan bermanfaat buat teman-teman. Cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.